hostnya gak asik, motong-motong cerita lu serasa jadi Najwa Shihab. Hey, gue kasih tahu ya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Titi Anila. Hari ini Titi mau bikin video sesuai judul yang kalian baca ya. Ini bermula dari viralnya video Titi sebelumnya yang tentang si HW itu penontonnya hampir bukan hampir ya, tapi udah 5.000 lebih gitu, hampir 6.000. Jadi itu viral banget di TikTok. So aku juga mau klarifikasi kalau yang viral di TikTok itu memang video aku dari YouTube, cuman bukan akun TikTok aku. Karena yang nge-upload itu temen lah ya, karena dia juga udah minta izin buat nge-upload video aku. So aku juga udah izinin. Jadi nah, berawal dari hal itu di TikTok kan FYP tuh viral. Nah, pada akhirnya banyak banget hujatan-hujatan yang masuk ke TikTok ataupun video lengkapnya di YouTube aku. Nah, jadi hari ini Titi mau bikin video atau bacain komentar-komentar pedas dari kalian. So, dan aku juga nggak bakalan baper karena resiko jadi konten kreator itu pantang baper ya. Resikonya udah biasa gitu dihujat, jadi it's okay lah, santai aja. Tapi hari ini aku bakalan seru-seruan buat bacain komentar-komentar netizen dari video aku sebelumnya yang ini. Dan aku juga minta maaf ya karena aku bacanya di laptop karena HP aku dipakai buat kamera. Dan izin satu lagi sambil makan ya, karena biar santai aja. Jadi karena aku belum makan, aku sambil makan aja. Nih aku makan mie nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca komentar dari yang pertama. Pembawa acaranya Nora caper katanya. Nah guys, ini dari netizen katanya pembawa acaranya Nora dan caper. Nora di mananya ya? Oh, Nora mungkin karena aku juga sebenarnya udah baca-baca sih dari TikTok itu. Aku juga langsung cari akun TikTok yang nge-upload video aku juga baca-baca semua komentar netizen. Mungkin di sini Noranya tuh karena aku ngecegat omongan si narasumber gitu kan. Karena setiap narasumber ngomong tuh aku nyaut lagi gitu. Nah, di sini aku juga sebenarnya udah bukan klarifikasi ya, apa yang perlu diklarifikasi? Apa yang perlu diklarifikasi, karena aku tidak berbuat salah apapun, tidak merugikan salah satu pihak kan, ngapain buat klarifikasi gitu. Cuman aku udah bikin video di part 2-nya. Nah, itu untuk nge-ACC permintaan kalian juga agar aku tuh diem. Jadi cuman dengerin narasumber ngomong gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang aku kasih ke narasumber di part 2 itu bersumber dari pertanyaan kalian yang belum terjawab di TikTok ataupun YouTube. Dan ada juga yang nge-DM di Instagram gitu. Dan aku tidak ngebahas di nge-DM itu, cuman dijawab di part 2-nya. Jadi bisa kalian tonton. Nah, mungkin dia bilang Nora itu karena aku selalu nyaut gitu. Kalau ngomong tiba-tiba nyegat gitu. Apa ya bahasa Sundanya mah, motong omongan gitu kan. Ya aku juga sebagai pembelajaran sih, mungkin orangnya di sana, atau mungkin bisa jadi juga ini ambigu ya, Noranya di mana ya. Nah, terus capernya itu aku cari perhatian siapa? Aku cari perhatian kamu. Ini yang komentarnya perempuan. Udah untung kamu aku sensor ini namanya. Capernya di mana? Aku caper sama kamu, terus aku mohon gitu sama kamu buat kamu supaya kamu nonton video aku di YouTube, kan enggak. Situ yang berkunjung ke YouTube aku, situ yang berkunjung ke TikTok aku loh. Kenapa aku yang dibilang caper? Tetehnya waras. Enggak ya. Dan aku nggak baper sih sebenarnya guys, cuman kayaknya apa ya kalau ngomong itu kayak seenaknya aja gitu. Capernya di mananya? Apakah aku so cantik terus pengen dipuji? Enggak. Aku juga lagian aku bukan tipikal orang yang suka mohon-mohon buat nonton video aku, siapapun itu. Paling aku minta sama teman-teman buat subscribe ya. Gak ditonton juga tidak masalah aku mah. Jadi capernya di mananya? Apakah aku cari perhatian ke penonton? Apakah aku cari perhatian intinya ke kamu atau ke pacar kamu? Kan enggak. Nah, gitu. Jadi so kalau komentar gitu sih aku nggak ngerti ya caper di mananya gitu. Oke, next di komentar kedua katanya yang barusan caper ya. Oke, aku sambil makan ya guys ya. Bismillah.
di komentar kedua katanya bacot pembawa acaranya WKWK. Bacotnya di mananya? Apakah aku ngata-ngatain kamu sehingga kamu bilang bacot? Bacot itu apa sih arti lebih luasnya? Mungkin rewel atau gimana ya bacot itu? Atau sering ngomong gitu? Ya nggak apa-apa, yang jelas bacotnya berfaedah. Gak kayak kamu cuman ngehujat doang. Aku mah bacotnya juga berfaedah sayang. Aku mah berbagi informasi ke kalian yang real, fakta gitu. Jadi kalau ngomongin masalah bacot berarti omongannya itu tidak berguna atau unfaedah. Nah jelas-jelas aku balikin ke kamu yang bacot, bukan aku say. Aku mau ngasih informasi, mau diterima ataupun enggak, it's okay, itu mah terserah kamu gitu. Jangan tegang-tegang ya guys. Aku juga sebenarnya nggak baper, tenang. Cuman ini mau nge-sliding aja orang yang ngomong-ngomong kayak gitu sembarangan. Itu ngomong di sosial media nggak dijaga banget kamu. Nah Oke, di komentar ketiga katanya paling kagak suka sama host model bacot terus, hadeh. Oke, paling gak suka sama host yang model bacot terus katanya. Terus hostnya gimana atuh mau diganti sama kamu? Kamu tahu gak sih kalau misalkan lagi ngomong atau public speaking itu tantangannya gede loh. Jadi kalau ngomong di depan atau berbicara hal-hal penting, kamu nggak tahu ya, mental itu bener-bener diuji. Kamu siapa yang ngomong bacot gini, kamu udah jadi public speaking yang emang bener-bener terkenal di mana-mana kayak Penny Rose atau gimana sehingga kamu berani-beraninya menghujat Princess Jampang. Sebut apa tadi teh gak suka. Oh iya, gak suka sama host model bacot gitu. Ya kalau gak suka cukup di skip, jangan ditonton. Kenapa? Itu aja, simple. Oke, di komentar ketiga ya guys, sambil makan dong. Lihat ini ayamnya gede gini, masya Allah gede. Ini ayamnya gede banget. Ini ayamnya gede banget guys, tuh. Ya katanya tadi bilangnya paling kagak suka sama host model bacot ya. Aku kasih saran, kamu aja yang jadi host gitu. Memangnya jadi host itu mudah. Lagian kalau jadi host itu aku diundang, terus aku suruh mimpin acara atau MC gitu, suruh mimpin acara orang lain, terus aku diundang. Kan ini mah YouTube aku, it's okay, mau banyak bacot, mau gini, mau gitu, kan itu YouTube aku sayang. Jadi aku juga nggak pantas disebut host, karena aku nggak niatan jadi host. Aku cuma ngobrol-ngobrol aja, ngobrol sharing, mempertanyakan suatu hal yang memang perlu dipertanyakan ke narasumber, karena berhubung dia tetangganya, tetangga si HW atau tetangga TKP, itu aja gitu. Oke, next ya. Tuh kan rata-ratanya memang aku sekarang ngumpulin orang-orang yang hujat aku khusus ya. Jadi sebenarnya banyak banget orang yang mengapresiasi, terima kasih banyak. Orang yang misalnya terima kasih kak infonya, lanjut kakak, banyak yang bilang gitu. Terus yang lebih fokus ke informasinya, yang lebih ngehujat si HW yang tentu layak untuk dihujat. Dan itu juga banyak, mungkin dari 100% yang ngehujat 40, yang apresiasi 60, terima kasih banyak. Cuman ini aku bacain yang julid-julid aja ya. Ini kebanyakan juga cewek biasalah. Oke, hostnya nggak asik motong-motong cerita, lu serasa jadi Najwa Shihab. Hostnya gak asik motong-motong cerita, lu serasa jadi Najwa Shihab. Hey, gue kasih tahu ya, Titiani Langit atau Princess Jampang itu pantang jadi orang lain. Gue paling gak suka jadi diri orang lain. Mau itu jadi Najwa Shihab kek, mau itu jadi Andika Pratama, jadi Raffi Ahmad, gue gak suka. Lagian kenapa lu bilang serasa jadi Najwa Shihab? Gue serasa jadi diri sendiri. So kalau misalkan Najwa Shihab cukup dijadiin motivasi aja. Intinya Titiani Langit itu gak pernah mau jadi diri orang lain. Jadi so kalau kamu komen lu serasa jadi Najwa Shihab, lu salah. Gue gak pernah mau jadi diri orang lain. Kalaupun ada orang seperti Najwa Shihab, cukup dijadiin motivasi aja. Nih kayak gini nih, kalau misalkan mimpin acara tuh kayak gini bijaknya gitu. Jadi kalau aku ngasih saran nih ya, kalau mengingatkan orang lain tuh sebetulnya nggak harus pakai kata-kata kasar ataupun apa. So ketika banyak juga ya orang yang mengingatkan Titi dengan cara yang baik, dan Titi juga menerima gitu. Makanya Titi bikin part 2 kan, karena itu permintaan kalian. Tapi
syukur-syukur, karena yang mengingatkannya juga banyak yang dengan cara baik gitu, nggak seperti dia ini nih. Next ke komentar selanjutnya. Apa? Ganti pembawa acaranya yang lebih berkelas dan lebih pintar. Ganti pembawa acaranya yang lebih berkelas dan lebih pintar. Oke, kita berbicara tentang pintar, tapi tidak semua orang yang pintar diberi kesempatan untuk bertemu dengan narasumber yang ada di TKP. Aku nanya nih ya ke tetangga di sana, pernah nggak sih ada orang yang mau wawancara ke tetangga atau keluarga di sana? Mereka bilang nggak mau, pada nolak. Ini perlu kalian tahu ya, sebenarnya masalah si HW itu udah lama, dan tetangga itu cukup aja lah yang menanganinya orang-orang yang berwenang gitu dalam masalah itu. Jadi mereka tuh maunya bungkam, tapi karena banyak banget wartawan aja ditolak loh mau wawancara. Soalnya mereka itu gak mau memperkeruh suasana yang udahlah, kan udah ada yang menangani gitu. Makanya kalau misalkan disuruh diganti yang lebih pintar dan berkelas, belum tentu yang lebih pintar dan berkelas juga mau tetangganya diwawancarai. Dan sampai sekarang juga Titi sama si narasumber silaturahmi dengan baik dari sejak kejadian itu, dari sejak Titi wawancara dia sampai sekarang juga terjadi dengan baik, bahkan udah makan-makan bareng. Itu membuktikan bahwa aku tidak perlu pintar dan tidak perlu cerdas gitu, apalagi supaya diakui oleh kamu. Enggak banget gitu, yang penting mah pribadi, akhlak, pintar dan cerdas yang bisa diperbaiki. So ketika aku banyak yang hujat di part 1, kan aku di part 2 nya aku bisa memperbaiki itu semua gitu. Cuman salahnya kamu nggak ngingetin secara baik-baik, pakai pintar, pakai cerdas. Emang lu udah pintar, udah cerdas? Komentar orang bisa, lu punya karya aja enggak. Terus next ya. Ini enak banget. Komentar selanjutnya, kayak ngerumpi nggak sih WKWK bukan wawancara? Kayak ngerumpi. Oke, karena aku tuh jujur orangnya suka banget ngerumpi ya, ahli dalam segi ngerumpi ya wajar ya, perempuan gitu. Jadi memang ada awalnya aku juga bikin video itu bukan maunya resmi atau apa, karena buat apa sih, kan aku juga bukan dari stasiun televisi swasta atau apa gitu, makanya kenapa harus resmi. Jadi ngerumpi juga nggak apa-apa, yang penting kan ada informasi yang dapat diambil gitu. Kalau masalah motong-motong tadi juga aku udah minta maaf dan aku udah memperbaiki itu semua gitu. Jadi kayak ngerumpi juga bisa jadi duit tuh, si KP Niros kan tuh ya udah bisa jadi duit itu di rumpi, acara rumpi. Siapa tahu kan aku diundang, nangkap mampus kamu yang bilang ngerumpi. Yang gedein mah karya ya, bukan hujatan. Ingat, hujat mulu bisanya kamu. Sorry, aku kok jadi baper sih, apa mungkin karena lapar ya. Di komentar selanjutnya, hostnya kurang berpengalaman. Iya sayang, karena memang aku tuh bukan host yang udah profesional banget. Terlebih ini aku juga, kalian bisa lihat di channel YouTube Titi Ani Langit. Titi tuh baru pertama bikin video yang memang kayak Q&A ya gitu. Jadi baru pertama kali. Biasanya Titi kan suka nge-review makanan atau apa. Jadi kalau si orang ini ngomentar belum berpengalaman, it's okay, aku terima karena aku emang belum berpengalaman dalam hal itu. Dan aku juga berharap aku bisa belajar lebih baik lagi gitu. Ambil makan ya. Aku bisa belajar lebih baik lagi insya Allah. Itu hostnya gimana sih, narasumbernya lagi ngomong kok malah mengguruinya gimana? Oh mungkin karena ya balik lagi ke ke so tau ya, karena aku juga ngeh sih dalam hal itu. Jadi aku juga nanya terus aku yang jawab. Udahlah itu mah. Next ke komentar selanjutnya. Nah ini
Ini perempuan nih yang komentar. Ini bener-bener parah banget sih komentarnya, cuman tidak membuat Titi ngerasa baper atau apa, oke lah, bodo amat. Katanya gue udah nonton membagongkan banget hostnya mah, motong orang yang diwawancara, aturannya yang banyak ngomong bukan hostnya. Nah teteh ini yang komentar perempuan ya. Aduh ya ampun, ini kata si hewan itu kenapa gue dibawa-bawa, padahal gue gak ikut campur, kenapa dibawa-bawa di sini? Ini si tetehnya kayaknya sering main sama hewan itu, jadi bahasanya bawa-bawa yang kayak gitu ya. Kayaknya nggak bisa nih berkata-kata secara baik. Bahasanya oh my god. Ya, motong orang berbicara ya lagi-lagi seperti itu, tapi mengingatkannya secara tidak baik ya. Padahal guys, ini komentar yang terakhir aja ya guys ya, udah, karena memang kebanyakan juga komentarnya lebih ke aku yang motong-motong pembicaraan gitu. Dan aku mau mengingatkan sama kalian para netizen yang terbiasa atau yang biasa mengomentari orang dengan bahasa kotor ataupun dengan bahasa yang kurang baik lah gitu. Tolong dikurangi gitu. Tolong dikurangi bahasa-bahasa yang memang mengarahnya ke hujat. Terlebih kalau misalkan orang yang bikin video atau orang yang bikin konten atau orang yang kalian komentari tidak membuat kesalahan yang fatal. Kalaupun kalian mau menghujat seperti itu boleh, tapi ke orang yang fatal, sama orang yang korupsi, sama orang yang melakukan pelecehan, ataupun sama orang yang memang benar-benar dalam artian merugikan pihak gitu. Tapi kalau masalah kayak gini, kayak misalkan kemarin gara-gara memotong omongan, kayaknya nggak perlu deh sampai bilang bahasa-bahasa kasar ataupun yang kurang mengenakan gitu. Jadi harap kita itu menjaga lisan kita dalam berkomentar kepada orang lain. Ini untung Princess Jampang memaafkan, soalnya bukan masalah memaafkan juga sih, lebih tepatnya aku nggak masukin ke dalam hati ya. Mau ngomongin apa, mau ini mau itu, aku nggak pernah masukin ke dalam hati, karena sebelum aku bikin konten juga ataupun karena sebelum aku bikin YouTube, aku sudah memposisikan diri aku supaya tidak baper, supaya ketika nanti terjadi sesuatu hal yang memang bakal nyakitin diri aku udah terima konsekuensinya. Jadi aku nggak baper gitu, dan aku juga gak ada urusannya sama maafkan gitu. Cuman aku mau mengingatkan, kalau kita berkomentar ke orang lain sewajarnya aja, apalagi orang itu tidak merugikan kamu sebagai orang yang berkomentar gitu. Kalau misalkan si orang itu dalam artian melakukan kejahatan, korupsi, pelecehan atau apa, ya pantas dihujat. So ini aku memberikan informasi yang baik, diterima atau enggak terserah, ditonton atau enggak terserah, ya tidak seharusnya lah bilang kayak gitu. Nah ini tadi akan ada yang komentar caper kan, caper banget gitu. Yang lebih caper itu yang seperti ini, yang komentar pakai bahasa-bahasa gini supaya di like sama orang. Kenapa? Apa alasannya kamu bikin komentar gitu? Apakah karena kamu ingin banyak yang menjustifikasi tanggapan kamu itu, atau kamu ngerasa keren banget gitu sebagai anak TikTok bisa komentar sepedas itu dan dapat dukungan dari orang. Nah ini orang yang caper. Kalau menurut aku ya, bukan aku gitu, karena aku nggak caper ke orang, apalagi ke penonton, ke siapapun. Aku niatnya cuma ngasih informasi. Selebihnya mau ditonton atau enggak it's okay, dan aku juga gak minta buat viral kok, tapi kan viral gitu. Oke, so sudah dulu ya guys, sekian saran dari Titi, dan juga Titi juga mau minta maaf banyak banget kekurangan dalam pembuatan video yang kemarin ataupun yang sekarang ataupun yang dulu-dulu gitu ya. Ini Titi juga hanya untuk dijadikan pelajaran lah ya gitu. Kalaupun misal Titi banyak kesalahan gitu, minta maaf yang sebesar-besarnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nonton video Titi selanjutnya. Bye, assalamualaikum.